salam hebat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Jaharudin Almahdi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Somo Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.2.A.8 tentang koneksi antar materi modul 1.2. Dalam tugas kali ini, akan saya sajikan menggunakan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 dan menerapkan dalam proses pendidikan yang saya lakukan, ada beberapa momen yang akan saya bahas dan juga pemahaman saya tentang kaitan antara modul 1.1 dan 1.2. Yang pertama, momen yang paling penting dan mencerahkan. Momen yang paling penting dan mencerahkan yang saya alami selama mempelajari dan menerapkan modul 1.1 sampai dengan modul 1.2, yaitu yang pertama, memahami dan menghayati filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam momen ini, momen yang paling penting menurut saya adalah bagaimana saya memahami dan menghayati filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama bahwa pendidik berperan sebagai among dalam memberi tuntunan terhadap segala kuadrat yang ada atau yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, momen menganalisis nilai-nilai dan peran guru penggerak yang ada pada diri saya. Pada momen ini, tidak kalah pentingnya, yaitu saya menganalisis nilai dan peran guru penggerak yang sudah ada pada diri saya, serta kegiatan apa saja yang telah saya lakukan terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang berikut, momen yang paling menantang bagi saya. Dalam mempelajari modul 1.1 sampai dengan modul 1.2, ada beberapa momen yang menurut saya paling menantang, yaitu yang pertama, saat melakukan aksi nyata modul 1.1, yaitu tentang penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan aksi nyata ini, yang berkaitan dengan modul 1.1, banyak kegiatan dalam proses pembelajaran yang sering saya lakukan selama ini harus saya ubah sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan dapat menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, momen saat berusaha mengerjakan segala tugas dalam pendidikan calon guru penggerak dengan segala kendala dan batas waktu yang telah ditentukan. Dalam mengikuti proses pendidikan sebagai calon guru penggerak, ada banyak tugas dalam LMS yang harus dikerjakan dengan deadline waktu yang telah ditentukan. Jika dibilang, hampir tiap hari ada tugas yang harus dikerjakan. Yang menjadi kendala terbesarnya adalah bagaimana membagi waktu antara tugas pokok sebagai guru dengan tugas dalam mengikuti calon guru penggerak. Selain itu, jaringan internet di daerah saya menjadi tantangan tersendiri. Momen yang ketiga adalah menemukan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang ada pada diri saya. Dalam modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, momen yang paling menantang adalah mencocokkan apa yang selama ini saya lakukan dalam proses pembelajaran dengan nilai-nilai guru penggerak. Apakah nilai-nilai itu sudah ada pada saya dan telah diterapkan semuanya atau belum? Jika belum, apa yang harus saya lakukan? Itulah salah satu momen yang paling menantang di dalam mempelajari modul 1.2. Yang berikut kaitan antar modul 1.1 dan modul 1.2. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah keselarasan modul 1.1, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan bahwa pendidikan adalah menuntun, dengan modul 1.2 yaitu nilai guru penggerak yang berpihak pada murid dan peran guru penggerak yaitu pemimpin dalam pembelajaran. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Perasaan yang saya rasakan saat momen-momen itu terjadi, yang pertama, saya merasa proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan belum menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya merasa banyak hal yang harus saya pahami lagi sehingga saya harus belajar lebih banyak tentang nilai dan peran guru. Salah satunya adalah cara pandang saya terhadap murid. Yang ketiga, saya sangat bersyukur bisa berada di antara orang-orang hebat dalam pendidikan calon guru penggerak, baik itu fasilitator yang luar biasa, pendamping pelatih yang sangat baik, dan guru-guru CGP yang hebat-hebat, sehingga membuat motivasi dalam diri saya semakin kuat bagaimana saya dapat tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Refleksi yang ketiga adalah pembelajaran. Pemahaman dan pemikiran saya sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan calon guru penggerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Sebelum saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya berpikir dan yang saya pahami bahwa tugas dari guru adalah mentransfer ilmu. Yang kedua, saya akan lakukan segala cara untuk mencapai nilai KKM atau berorientasi pada penilaian kompetitifnya saja. Yang kedua, setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, menjadi coach atau mentor bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan saya dapat menciptakan pembelajaran yang bersifat kolaboratif, aktif, dan inovatif. Refleksi yang keempat adalah penyerapan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 sampai dengan modul 1.2, ada beberapa rencana yang akan saya lakukan untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yaitu yang pertama, saya akan mengikuti pelatihan atau pendidikan secara mandiri, baik secara offline maupun online. Yang kedua, saya akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat maupun warga sekolah dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, saya akan menggunakan metode dan media yang menyenangkan di kelas dalam proses pembelajaran. Yang berikut, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan yang terakhir, saya akan selalu merefleksi pembelajaran yang telah saya laksanakan dan menjadikan hasilnya sebagai bahan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Demikianlah pembahasan tugas modul 1.2.A.8 tentang koneksi antar materi. Akhir kata, terima kasih, salam dan bahagia.